Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan sebelumnya saya membahas tentang ranah yang harus kita perhatikan. Ada ranah spiritual, ada ranah intelektual, ada ranah leadership, dan ada ranah entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ranah intelektual, di mana ranah intelektual itu pemetaan terhadap ilmu yang wajib, ilmu yang sunnah, ilmu yang mubah, ilmu yang makruh, dan ilmu yang haram. Ya. Saya tidak ingin melakukan sekularisasi dengan mengatakan ini ilmu agama, ini ilmu umum. Karena sejatinya dua-duanya sebenarnya sunnatullah fil Quran was sunnah, dan sunnatullah fil alam. Jadi ilmu jika kita simpulkan dan kita simpelkan hanya dua saja, ilmu yang atau sunnatullah fil Quran was sunnah, dan sunnatullah fil alam. Itu saja. Itu dalam pandangan saya. Nah, jika kita ingin katakan ilmu itu ada ilmu yang wajib yang harus kita kuasai dan harus kita ajarkan. Kenapa kita kuasai? Ya karena memang setiap SDM kita harus menguasai ini tanpa terkecuali. Atau dalam istilah SBI atau mimbar hufaz, inilah yang disebut dengan BAS, Basic Application Skill atau Science. Ilmu atau skill, kemampuan yang sangat basic, yang sangat mendasar, yang harus dimiliki oleh setiap kita. Nah, ilmu itu ilmu tentang apa? Saya selalu mengatakan ada 12 fan ilmu, ya. Ada 12 cabang ilmu yang harus kita kuasai. Karena kita muslim, ya, kita orang Islam. Dan ini semua kita nanti mau sasnya mau apa, semua kita wajib menguasai yang 12 cabang ilmu ini. Apa itu? Yang pertama, ilmu usulus salasah, ya. Atau saya lebih membiasakan diri atau lebih senang menyebutnya dengan ilmu ma'rifah. Ya, ilmu usulus salasah atau ilmu ma'rifah itu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam. Dan ini harus tergambar oleh kita dan kita ajarkan ini kepada seluruh SDM kita dan santri-santri kita, bahkan kepada kedua orang tua kita. Kan ini manifestasi dari syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini juga yang menjadi lafaz yang terus kita ulang-ulang dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran dengan 9 T yang terus kita kembangkan. Kemudian tentang As-Sunnah, ya, tentang hadis Nabi SAW, ilmu mustalah, ya, usulul hadis, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab inilah yang harus kita tuntas. Ya, di dalam 9T nanti ada ilmu tarjamah Al-Quran. Tarjamah Al-Quran, bagaimana mungkin bisa menerjemah Al-Quran jika santri atau kita semua lah, tanpa terkecuali saya, ya, direktur SBI, kemudian para kepala sekolah, para manajemen unit, ya, kan aneh kita
akan mengajarkan atau kita akan mendidik santri-santri kita memahami Al-Quran dan Sunnah tapi tidak bisa bahasa Arab. Maka ini juga menjadi PR besar kita karena bahasa Arab itu pisau bedah, ya. Bagaimana mungkin kita bisa menerjemahkan Quran kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Sehingga ini menjadi kunci sebenarnya. Bahasa ini menjadi kunci. Bahasa ini pisau bedah. Kalau pisau bedahnya tumpul, maka kita tidak akan bisa membedah Al-Quran, kita tidak akan bisa membedah hadis Nabi SAW dan cabang-cabang ilmu para ulama lain yang mayoritas ilmu-ilmu itu ada dalam kitab-kitab para ulama. Dan kitab-kitab para ulama mayoritas berbahasa Arab. Jadi pada yang keempat ini saya ingin mengatakan begini. Tidak mungkin SBI ini menjadi lembaga yang berkualitas kalau manajemen yayasan, manajemen SBI, manajemen unit, kemudian seluruh santri tidak digerakkan untuk menjadi orang-orang yang cinta bahasa Arab dan mengerti bahasa Arab. Kurang lebih begitulah. Kemudian yang kelima, ilmu usul fikih. Nah, usul fikih ini sangat penting karena untuk mengistinbat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW membutuhkan ilmu usul fikih. Jadi orang tidak akan bisa memaknai satu ayat dan mengistinbat hukum apa yang terkandung di ayat tersebut atau dalam hadis tersebut jika tidak memahami ilmu usul fikih. Kemudian yang selanjutnya ilmu akidah, ilmu tauhid. Ini maksud saya secara teoritis, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini sangat penting. Nah, jadi kalau orang belajar usul fikih tapi nggak belajar fikih, atau orang belajar fikih tapi tidak belajar ilmu usul fikih, itu centang perenang. Tidak mungkin belajar usul fikih tapi dia tidak mengerti fikih. Tidak mungkin belajar fikih kalau dia tidak belajar usul fikih. Jadi harus itu belajar. Kemudian yang kedelapan adalah ilmu akhlak, ya. Ilmu akhlak, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang adab, ilmu ar-raqaik, ya, kelembutan hati. Ini semuanya tercakup dalam ilmu akhlak. Kemudian yang kesembilan, sirah nabawiyah dan sejarah peradaban. Ini juga untuk menghanyutkan pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Memang tidak bisa dilepaskan dari sirah nabawiyah. Dan kita juga tidak bisa melihat bagaimana para ulama, para pejuang membumikan Al-Quran dan Sunnah jika kita tidak memahami sejarah peradaban umat Islam. Kita bisa lihat bagaimana perguliran peradaban, ya, dari Makkah ke Madinah, kemudian setelah itu terus ke Baghdad, terus ke Mesir, setelah itu pindah ke Andalusia, setelah itu pindah ke Turki, dan setelah jatuhnya Turki Utsmani, negara yang berpenduduk muslim terbesar adalah Indonesia. Dan ini menjadi sebuah peluang kebangkitan umat Islam di Indonesia. Jika negeri ini ingin maju, ingin berkembang, maka mau tidak mau memang harus menerapkan ajaran-ajaran Islam 100%. Adanya istilah NKRI saja, ya, tidak mungkin jika Allahyarham Muhammad Nasir tidak mengumumkan mosi integralnya. Sehingga dari mosi integral itulah lahir yang hari ini kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang banyak orang mensalah fahamkan tentang itu. NKRI, harga mati, ya. Dan ketika disebutkan seakan-akan umat Islam itu tidak pro NKRI, padahal adanya NKRI justru karena mosi integralnya Allahyarham Muhammad Nasir. Nah, kemudian yang ke-10 adalah fikih dakwah. Fikih dakwah ini sangat penting, ya. Banyak orang yang belajar fikih kemudian menjadi fikih minded, fikih fikih ibadah minded gitu. Jadi segala hal
terlihatnya hanya bid'ah sunnah, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Padahal untuk menerapkan fikih itu dibutuhkan tools ilmu yang lain, yaitu fikih dakwah. Dan fikih dakwah itu kita nanti akan memahami fikih aulawiyat, fikih prioritasnya seperti apa, fikih waqi'nya, fikih realitasnya seperti apa, fikih muwazanahnya seperti apa, fikih keseimbangannya seperti apa. Bahkan dari fikih dakwah itu nanti kita akan mempelajari dan mengkaji fikih siasatul dakwah. Siasatul dakwah itu seperti apa? Ya, siasat untuk dakwah. Ya, siasat tapi untuk kejayaan dakwah, bukan dakwah tapi untuk kejayaan siasat. Ini terbalik. Maka itu juga perlu kita mengkaji fikih siasatul dakwah. Ya. Kemudian yang ke-11, kita juga sangat penting untuk mengkaji harakah haddamah, gerakan-gerakan yang ada tapi tujuannya menghancurkan Islam, propaganda terhadap Islam. Jangan sampai kita mengajarkan tauhid, ya, tapi kita tidak mengajarkan harakah haddamah. Kita mengajarkan membangun rumah, tapi kita tidak mengajarkan bagaimana ilmu pagar dan ilmu merawat rumah itu. Nah, tauhid ini harus dijaga dari kemusyrikan, dari inhiraf, dari insilah, dari yang lain-lain. Nah, itu ada kajian ilmunya pada harakah haddamah. MUI mencatat di Indonesia ini ada 350 aliran sesat, ya. Dan dari 350 aliran sesat itu yang dicatat oleh MUI ternyata satu aliran sesat itu minimal anggotanya yang 10.000 orang. Jadi kita tinggal kali saja 350 aliran sesat kali 10.000. Dan itu yang minimal, belum yang anggotanya kurang dari itu. Betapa subur aliran-aliran sesat di Indonesia, ya. Kemudian yang terakhir adalah studi Islam kontemporer. Yang ke-12 ini studi Islam kontemporer. Jadi ketika para kita manajemen, kemudian para guru tidak mengerti isu-isu Islam kontemporer, maka ini sangat sulit kita mengajak anak-anak peserta didik kita untuk masuk ke dunia kontemporer. Jadi hanya silau dengan masa silam, tapi tidak bisa menjadikan itu sebagai bahan untuk menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang atau yang sedang dialami, gitu ya. Jadi nanti suhunya akan berbeda, gelombangnya akan berbeda karena hanya silau dengan masa lampau, tapi tidak bisa menjadikan itu sebagai bahan untuk membedah dan menghadapi di masa yang akan datang. Ini kurang lebih 12 cabang ilmu yang saya sebut dengan BAS, ya. Dan ini semuanya harus dimiliki skill ini oleh setiap kita, tak terkecuali saya, ya, Ustaz Saiful, Ustaz Zamzam, Ustaz Ferry, Ustaz Hadi, ya, Ustaz Irfan, Ustaz Yusuf, kemudian teman-teman di manajemen unit dari mulai TK sampai SMA, ya. Dan ini juga perlu kita cari caranya untuk mengkurikulumkan dengan rapi, kemudian untuk mengajarkan. Karena nanti jika yang basic ini, BAS ini tidak sama, ya, lahirlah nanti generasi-generasi sekuler lagi. Kita ini generasi korban sekulerisme sebenarnya. Walaupun kita sangat tidak nyaman ketika kita katakan seperti itu. Tapi faktanya memang seperti itu. Ya, lulusan pesantren tapi baca Qur'annya amburadul, coba. Bukankah itu sekuler? Ya, lulusan pesantren tapi nggak ngerti fikih, nggak ngerti tauhid, gitu. Terus mengatakan, ya saya waktu di pesantrennya saya nggak mengkaji kayak begitu. Nah, justru itu salah, cara berpikir begitu salah. Nah, kita tidak mau mengulang kesalahan yang sama, menjadi lembaga pesantren tapi lahir dari kita anak-anak yang tidak mengerti agama ini. Padahal itulah sebenarnya tugas utama para pendidik yang ada di pesantren. Nah, bagaimana dengan SAS?
Jika kalau tadi BAS itu kita fahamkan secara tertib ya, dan itu di antara kunci-kunci utamanya adalah memahami bahasa Arab, dan setelah bahasa Arab dikuasai, bahasa-bahasa asing yang lain sangat bagus ya. Dan ini juga bisa langsung kita online saja ya. Ustaz Joko, contoh Joko Nursio, kita online aja dengan dia, kita kerjasama ya, daripada kalau guru-guru kita tidak ada yang mumpuni, udah langsung aja online. Jadi guru bahasa Arab yang ada sekarang statusnya asisten dari Ustaz Joko gitu ya. Kemudian kalau bahasa Arab sudah selesai, siapa pakar bahasa Inggris ya, siapa pakar bahasa Jepang nanti. Kalau kita adakan dengan Khairat untuk belajar bahasa Turki, udah lakukan pembelajaran itu secara online saja dengan guru-guru kita, dan kita tinggal siapkan giant screen contoh, atau kalau giant screen susah ya kita dengan Infocus lah. Nah, ini pola pembelajaran di BAS-nya. Kemudian bagaimana SAS-nya ya? SAS itu kan spesifik ya, atau spesialis. Nanti kan setiap anak tidak bisa kita samaratakan. Ketika mereka berbicara, akan menjadi spesialis apa mereka ya. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah bakat dan minat. Maka kita harus punya alat ukur bakat mereka itu ada di mana, sehingga bakat yang sudah Allah berikan kepada mereka, kita tinggal rekayasa dengan peminatan. Minatnya itu akan diarahkan kemana ya. Jangan sampai hanya sebatas peminatan, tapi tidak dilihat bakatnya. Bakat itu bawaan orang. Bakat itu adalah personality genetik. Bakat itu hereditas. Hereditas seseorang dengan yang lainnya pasti berbeda. Dan itu sangat spesial dan sangat limited edition. Ketika kita tidak bisa mengusahakan, mempertemukan peserta didik dengan bakatnya, maka sebenarnya kita bisa menzalimi mereka ya. Karena Allah sudah menjadikan dia kadarnya seperti apa ya, makanatnya seperti apa, sedangkan kita menjadikan dia dengan makanat yang lain. Kalau qul ya'malu fa sayarallahu amalakum kullun muyassarun lima khuliqalahu ya, rahimallahu mar'an alima qadra nafsi. Walaupun beberapa hadis yang tadi saya sebutkan statusnya dhaif, tapi secara manajemen SDM itu tepat ya. Nah, ini dilihat dari segi bakat. Minatnya seperti apa? Maka di sini kita perlu mensepakati ya. Apa alat ukurnya? Mengatakan si A ini begini, si B ini begini, si C ini begini. Sehingga itu sangat penting ketika kita akan terus mengembangkan pola one stop schooling. Jadi kita tidak main-main ya. Jika para ahli itu mengatakan untuk menjadi ahli, seseorang dididik, didrill menjadi ahli atau deliberate practice, itu kan hanya 10.000 jam. Jika 10.000 jam itu kita masukkan menjadi kurikulum, maka itu bisa dilakukan dari SMP ya. Keluar SMA itu sudah menjadi fakar. Kemudian apa yang diberikan oleh SBI itu dari TK sampai SD. Jika dari TK sampai SD itu ya, kita bisa memaksimalkan bakatnya apa, kemudian minatnya itu seperti apa. Inilah ketika di TK kita maksimalkan motorik halusnya, motorik kasarnya ya, kemudian tingkat PD-nya, komunikasinya, kemudian adabnya dengan guru, dengan teman ya. Kemudian yang soft skill yang lain lah, akhlak yang lain. Itu kan pendidikan adab-adab yang lain ini perlu ditalakikan di TK ya. Kemudian di SD seperti apa? Kalaupun hafalan segala macam boleh hafalan, tapi yang lebih penting dari itu apa? Kita harus menjabarkan yang soft skillnya apa dan hard skillnya apa ya. Kalaupun TK dan SD itu dianggap masa installing berbagai macam ilmu, silakan install, tapi menginstalnya apa yang akan menjadikan alat untuk membedah ilmu ya.
alat untuk membedah ilmu itu apa? Bahasa Arab ya. Saya secara pribadi sangat ingin ya TK SD itu installing mufrodat itu lebih banyak daripada yang lain-lainnya. Karena installing mufrodat itu akan membantu meningkatkan kapasitas ya. Kapasitas apa? Kapasitas berbahasa. Kita bandingkan ya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia contoh. Bahasa Arab itu mufradatnya ada 12 juta. Sedangkan bahasa Indonesia itu kosakatanya hanya 100.000. Jadi 12 juta dengan 100.000 ini nggak imbang. Bayangkan kalau kita terus install dari TK itu anak-anak dengan bahasa Arab dengan cara yang mengasyikkan ya. Anak-anak sudah disiapkan untuk memiliki kosakata yang sangat banyak. Artinya mereka akan memiliki kemampuan verbal, kemampuan berpikir, kemampuan nalar, kemampuan analisa yang melebihi rata-rata manusia rata-rata. Dan ini di antara hikmah kenapa bahasa Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa wahyu. Jawaban yang saya dapatkan adalah karena bahasa Arab ini adalah bahasa paling kaya di seluruh dunia sepanjang peradaban umat manusia. Sehingga rumus dasarnya begini. Jika orang sudah diinstal otaknya dengan bahasa Arab, maka orang tersebut akan memiliki kemampuan yang dahsyat di atas rata-rata. Coba kita buktikan analisa itu ya. Silakan nanti buktikan. Nah ini tingkat TK dan SD ya. Jika tingkat TK dan SD itu hanya untuk soft skill dan hard skill ya, terutama pada motoriknya, motorik halusnya, motorik kasarnya, kemudian bersosialisasinya, meningkatkan tingkat kepedean, kemudian adabnya, kemudian semangat hidupnya gitu. Nah yang begitu-gitu jadi tidak terlalu banyak dipaksa dalam masalah teori-teori. Adapun SMP, karena ketika dia masuk SMP kita sudah dibekali dari TK dan SD, maka kita tidak terlalu lagi disibukkan dengan masalah-masalah kepribadian, personality, tapi kita sudah masuk pada skill-skill yang lain. Ya, dia sudah dimasukkan, kamu akan jadi ahli ini loh. Siapa tokoh yang dijadikan mirroring bagi dirinya? Mau jadi ahli astronomi, siapa sih para ulama yang ahli astronomi? Siapa sekarang muslim yang ahli astronomi? Biarkan dia membaca buku-bukunya, karya-karyanya, kemudian biarkan dia langsung mengakses para profesor-profesor itu. Jadi pola pembelajaran saya sebenarnya pengennya kayak begitu. Jadi sudah tidak lagi berguru dengan guru yang mentah gitu. S1 itu sebenarnya sangat mentah. Dan guru-guru itu kalau kita posisikan sebenarnya hanya sebatas host aja. Sebatas pembawa acara saja sebenarnya kalau mereka tidak mumpuni. Tapi kita bisa mengundang langsung para profesor-profesor itu untuk langsung diakses oleh para santri sehingga level anak-anak kita itu bisa melampaui kita 1000 kali lipat ke depan karena pembelajarannya akseleratif gitu loh. Pembelajaran cepat. Nah, ini ya membutuhkan guru-guru yang cara berpikirnya juga cara berpikir akseleratif. Bukan guru-guru yang berpikirnya tuh linier gitu ya. Guru-guru yang hanya datang ke kelas, ngajar di depan anak-anak, setelah itu pulang. Nggak kayak begitu sebenarnya. Guru-guru yang saya bayangkan tuh bukan begitu. Kalaupun dia kapasitasnya kurang, udahlah dia memposisikan dirinya sebagai host lah, sebagai pembawa acara ya, yang mengkoneksikan dengan para pakar. Sehingga anak-anak ketika keluar dari SMP dan SMA kita, mereka sudah benar-benar menjadi orang yang matang, mengerti betul dia ini mau kuliah kemana gitu. Jadi ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Saya nggak tahu, Ustaz. Nggak ada lagi jawaban-jawaban kayak begitu di anak-anak yang lulus dari sekolah-sekolah kita. Mereka sudah bisa menjelaskan saya ini mau jadi apa gitu. Tanpa
mengesampingkan keilmuan Islam. Jadi bagaimana anak-anak itu mau menjadi para pejuang Islam di bidangnya masing-masing jika mereka tidak memahami Islam dan mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang potensi yang Allah berikan kepada mereka mau jadi pakar di bidang apa. Jadi nanti kuliah itu bukan hal yang sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena kuliah itu hanya sebatas untuk mematangkan dan memiliki legalitas. Kalau cara berpikirnya sudah sangat matang dari awal. Saya melihat ya, tokoh-tokoh Persis zaman dahulu, mereka sangat matang ya. Sangat-sangat matang. Dan bukan hanya tokoh Persis ternyata ya. Seperti Buya Hamka ya. Kemudian tokoh-tokoh ormas yang lain. Mereka walaupun tidak ke luar negeri ya, tapi kemampuan bahasanya sangat banyak. Ya. Mereka walaupun tidak kuliah, tapi karya-karya mereka sangat luar biasa gitu, otentik gitu, dan orisinal ya. Dan inilah peradaban yang mulai hilang di kita. Kita peradabannya, cara berpikirnya atau cara mengajarnya itu bukan invention, tapi hanya sebatas jadi followers ya. Nah, saya ingin melakukan shifting ya di sekarang itu, bukan lagi menjadi santri-santri followers. Apalagi followers hanya pada gurunya. Dalam followers maksudnya ngikutin cara ngikutin kapasitas gurunya di ilmu itu. Tapi saya ingin mengalihkan cara followers itu menjadi invention. Anak-anak yang menemukan sesuatu gitu. Guru-guru itu nanti sebagai coachnya. Bisa jadi anak-anak itu walaupun di SMP, di SMA, tapi cara berpikirnya sudah menjadi cara berpikir seorang profesor karena terus di coaching oleh gurunya. Ya, di kelas tuh. Jadi guru itu sebagai coach yang mengkoneksikan dia dengan media-media yang banyak dan para ahli di luar sana gitu. Jadi sistem pembelajarannya jangan hanya sebatas mengandalkan saya menjadi Superman, bukan ya. Menjadi Superman itu nggak penting sekarang, tapi menjadi super team. Nah, dengan pola kolaborasi pembelajaran kolaboratif dengan para profesor langsung, ya, yang mengakses para profesor itu karena kemampuan bahasanya yang bagus, kemudian cara berpikirnya sistematis, nalarnya sudah jalan, itu akan mempercepat proses pembelajaran siswa-siswi kita, anak-anak peserta didik kita, santri-santri kita. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Dan ini juga bisa dimasukkan ke sunnatullah fil Quran ya, dan juga sunnatullah fil alam. Jadi ahli-ahli sunnatullah dalam Quran dan sunnah, dalam hadis atau sunnatullah di jagat raya ini. Sehingga disinilah nanti lahir para ahli fikih, tapi dia faham betul tentang dunia sains, ahli-ahli sains, tapi mereka juga sangat mendalam cara berpikir mereka tentang Al-Quran dan Sunnah. Atau bahasa Al-Qurannya ini adalah generasi ulul albab kan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya, tentang bas yang kita maknai dengan 12 cabang ilmu, kemudian sas yang kita maknai berawal dari bakat dan minat, kemudian cara belajar yang kolaboratif dan bisa langsung mengakses para pakar, para profesor di bidangnya masing-masing. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billah fi sabilil haqq. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.